Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa sahbihi ya nabi'il 'ulum wal hikam amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita buka terlebih dahulu majelis kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita melanjutkan kajian tentang sholat-sholat sunnah. Sekarang kita sampai pada sholat tarawih. Atau biasa juga dikenal dengan qiyam Ramadan. Salat tarawih itu juga dikenal dengan qiyam Ramadan. Dalilnya disebutkan dalam sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man barang siapa qama Ramadhana, mengerjakan qiyam Ramadan atau sholat tarawih, imanan atas dasar keimanan, wahtisaban dan mengharapkan keridhaan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau sholat tarawih dilandasi karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini landasan disyariatkannya sholat tarawih juga mengandung keutamaannya. Keutamaannya tadi diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Diceritakan bahwa Siti Aisyah, sumbernya dari Siti Aisyah, meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengerjakan sholat di masjid. Lalu banyak kaum muslimin yang bermakmum di belakang beliau. Kemudian beliau mengerjakan sholat di malam berikutnya. Jumlah kaum muslimin yang bermakmum di belakang beliau semakin banyak. Ketika kaum muslimin berkumpul di malam yang ketiga, Nabi SAW tidak keluar untuk mengimami mereka. Di pagi harinya, waktu subuh, Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan. Aku tidak keluar untuk mengimami kalian karena aku khawatir sholat itu diwajibkan atas kalian." Hal itu terjadi di bulan Ramadan, kata Siti Aisyah. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa Nabi SAW memberikan contoh terkait dengan sholat tarawih atau qiyam Ramadan. Dan hadis ini menjelaskan tentang kesunahan hukumnya. Terbukti ketika Nabi SAW di malam yang ketiga tidak keluar. Jadi malam pertama keluar, akhirnya sholat, banyak yang ikut di belakangnya. Malam kedua keluar, malam ketiganya Nabi sholatnya di rumah, karena dilihat di masjid semakin banyak orang. Kemudian paginya disampaikan oleh Nabi, sebetulnya tidak ada yang melarang atau mencegah saya untuk keluar. Cuma kalau saya keluar, saya khawatir
nanti sholat ini dianggap wajib. Nah, berarti artinya sholat ini adalah sunnah. Jadi sholat tarawih hukumnya sunnah. Dan sholat tarawih ini disunahkan baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Kemudian sholat tarawih ini waktu pelaksanaannya dilakukan setelah sholat isya. Dimulai dari sholat isya, batas akhirnya sampai menjelang subuh. Jadi bebas sholat tarawih mau dilakukan setelah isya atau malam atau sampai menjelang subuh. Ya. Oke. Nanti bedanya dengan sholat tahajud. Kalau sholat tahajud tidur dulu, kalau sholat tarawih tidak harus tidur dulu. Ya. Dan banyak yang beranggapan kalau sudah sholat tarawih tidak perlu sholat tahajud. Ya, tidak begitu. Boleh dilakukan dua-duanya. Ya. Jadi sekalipun sudah sholat tarawih, habis isya gitu ya, kemudian malamnya ada kesempatan sholat lagi, ya, sholat tahajud boleh. Kalaupun tidak sholat tahajud, tarawih saja dengan witir, ya juga boleh. Artinya dua sholat itu tidak saling menggantikan. Ya. Jadi masing-masing memiliki kesunahan. Kemudian jumlah rakaat sholat tarawih. Para perawi hadis meriwayatkan dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat malam lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Jadi kalau menurut riwayat dari Siti Aisyah, Rasulullah sholat malam baik itu tahajud ya, di luar Ramadan ataupun tarawih di bulan Ramadan ya. Itu kata Siti Aisyah tidak lebih dari 11 rakaat. Maksudnya sudah dengan witirnya. 8 tarawih, 3 witir. Rasulullah SAW mengerjakan sholat bersama kaum muslimin ya. Ada satu riwayat lagi dari Jabir ya, sebanyak 8 rakaat. Ini berarti tarawihnya saja. Kemudian kaum muslimin menunggu beliau di malam berikutnya, tetapi pada malam itu beliau tidak datang. Yaitu sambil sama dengan kisah yang tadi. Kemudian masih terkait dengan rakaat sholat tarawih, ada hadis. Jabir berkata, Ubay bin Ka'ab datang menerima Rasulullah dan dia berkata, wahai Rasulullah, aku mengalami suatu hal di malam Ramadan ini. Beliau bertanya, apa itu wahai Ubay? Ubay berkata, kaum wanita berkumpul di rumahku dan mereka berkata, kami tidak dapat membaca Al-Quran. Bolehkah kami mengerjakan sholat bermakmum di belakangnya? Lalu aku mengerjakan sholat bersama mereka sebanyak 8 rakaat. Kemudian aku mengerjakan sholat witir. Bagaimana respon Rasulullah mendengar curhatan Ubay terkait dengan dia mengimami jamaah perempuan, kemudian sholat tarawihnya 8 rakaat ditambah dengan witir? Rasulullah kemudian responnya beliau mengangguk-angguk seakan memberikan persetujuan dan tidak mengucapkan apa-apa. Ini terkait dengan jumlah rakaat sholat tarawih. Nah lalu tarawih yang 20 rakaat itu dari mana? Nah ini penjelasannya. Jumlah rakaat tarawih 8 rakaat itulah yang disunahkan dan diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ada riwayat sahih yang menjelaskan bahwa pada masa Khalifah Umar, Utsman dan Ali, kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Jadi mulai zaman sahabat Umar ya, sholat tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat.
Ini adalah pendapat mayoritas fuqaha. Fuqaha itu ahli fikih. Dari penganut mazhab Hanafi, Hambali, dan juga menurut mazhab Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, aku mendapati kaum muslimin di Mekah mengerjakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Kita melihat juga di TV beberapa tahun yang lalu ya, tarawih di Masjidil Haram yang disiarkan di TV ya, itu kan 20 rakaat. Baik tahun-tahun belakangan ya, 8 rakaat. Berarti artinya mau 8 rakaat ataupun 20 rakaat itu sama-sama benarnya ya. Yang tidak benar itu yang hanya memperdebatkan tapi tidak sholat. Karena ada yang hanya berdebat, Nabi 8 ini 20 dan seterusnya ya. Ya mau 8 mau 20 bebas ya. Masing-masing ada apa namanya contohnya. Kemudian hukum melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Yang pertama tadi dalil dan keutamaan, yang kedua jumlah rakaat, yang ketiga hukum melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Sholat tarawih boleh dikerjakan secara berjamaah, boleh dikerjakan sendiri-sendiri. Tetapi mengerjakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid adalah lebih utama menurut mayoritas ulama. Di atas telah disebutkan bahwa Rasulullah mengerjakan sholat tarawih bersama kaum muslimin dengan berjamaah. Kemudian beliau tidak keluar karena khawatir sholat itu diwajibkan atas kaum muslimin. Jadi kalau niru, kan ada orang yang ngotot kalau dalam masalah sunnah itu, pokoknya kalau Nabi tidak mencontohkan jangan. Hanya Nabi, padahal para sahabat juga mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Jadi sholat tarawih berjamaah selama 1 bulan penuh itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Nabi sholat tarawih berjamaah itu cuma 2 malam ya. Malam ketiganya 3 sampai malam terakhir. Nah mulai berjamaah selama 1 bulan penuh ya, itu yang memulai adalah sahabat Umar ya. Jadi zaman Abu Bakar ya, orang sholat tarawih sendiri-sendiri ya, sebagaimana di zaman Rasulullah sholatnya sendiri-sendiri. Mulai zaman sahabat Umar sholat tarawih dilakukan secara berjamaah selama 1 bulan penuh ya. Nah ini penjelasannya. Nah, jadi Rasulullah melakukan sholat tarawih berjamaah cuma 2 malam, malam ketiganya tidak keluar karena khawatir dianggap wajib. Kemudian Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan kaum muslimin untuk mengerjakan sholat tarawih bermakmum di belakang seorang imam. Abdurrahman bin Abdul Qari berkata, pada suatu malam di bulan Ramadan, aku berangkat ke masjid bersama Umar. Ketika sampai di masjid, kami melihat kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih berpencar. Ada yang mengerjakan sholat sendirian dan ada yang mengerjakan sholat mengimami beberapa orang. Jadi awalnya sahabat Umar melihat ada orang sholat tarawih, ada yang di sini, ada di sana, sendiri-sendiri, ada yang di sana rombongan berjamaah. Oh jadi riuh, nggak tertib, kelihatan nggak rapi, gitu ya. Nah maka di sini dijelaskan Umar berkata, aku berpendapat bahwa jika aku menggabungkan mereka agar bermakmum di belakang satu qari atau satu imam, niscaya hal itu lebih utama. Umar radhiyallahu membulatkan tekadnya, kemudian ia menggabungkan kaum muslimin untuk bermakmum di belakang Ubay bin Ka'ab. Jadi imam pertama sholat tarawih berjamaah ya, setelah Rasulullah ya, adalah Ubay bin Ka'ab. Itu atas perintah dari sahabat Umar ya. Jadi Ubay bin Ka'ab disuruh jadi imam sholat tarawih berjamaah. Abdurrahman bin Abdul Qari kemudian berkata, yang meriwayatkan hadis ini,
Kemudian aku berangkat ke masjid bersama Umar di malam berikutnya. Kata periwayat hadisnya, kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih dengan bermakmum di belakang satu imam. Kemudian Umar radhiyallahu anhu berkata, ini kata-kata sahabat Umar, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Bid'ah itu kan artinya sesuatu yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Itu sholat tarawih berjamaah setiap malam, itu bid'ah. Karena tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi kata sahabat Umar, ini adalah sebaik-baiknya bid'ah. Mengerjakan sholat tarawih di akhir malam, berarti menjelang subuh itu lebih utama daripada mengerjakannya di awal malam, langsung habis isya. Tetapi kaum muslimin mengerjakan sholat tarawih di awal malam. Jadi artinya bebas. Cuma kalau nyari yang utama adalah di akhir malam, di jamnya sholat tahajud itu. Makanya di beberapa masjid itu, khususnya di 10 malam terakhir, memfasilitasi jamaah sholat tarawih ada 2 kali. Yang habis sholat isya tetap ada. Kemudian kalau ada yang mau tarawihnya malam juga difasilitasi. Biasanya di 10 malam terakhir. Itu di masjid-masjid yang mengadakan i'tikaf itu biasanya diselenggarakan sholat tarawih 2 kali. Mau ngambil yang ba'da isya atau mau ngambil yang malam. Baik. Kemudian bacaan di dalam sholat tarawih bebas. Tidak saya baca panjang-panjang. Bebas sesuai dengan hafalannya. Kalau hafalnya triple full ya udah itu aja nggak apa-apa. Qul huwallahu ahad, Allahu falaq, Allahu nas. Oke. Tetapi ada ketentuan di sini. Al-Qadhi berkata, salah seorang ulama, tidak dipandang baik mengurangi bacaan sehingga menjadi lebih sedikit dari 1 kali khatam di dalam 1 bulan. Kalau bisa itu 1 kali khatam. Sholat tarawih itu. Maksudnya 1 bulan ya. Berarti setiap malam 1 juz. Ya, 1 juz. 1 juz itu 10 lembar. 10 lembar berarti setiap rakaat 1 lembar. 8 rakaat 8 lembar. Nah 2 lembarnya dibaca waktu witir. Itu 1 juz. Di Blitar Ustaz. Kenapa? Di Blitar. Oh, di Blitar ada. Pernah saya, pernah tugas di sana. Oh, di Blitar bukan yang full speed itu, bukan yang kecepatan penuh. Oh, Blitar itu terkenal banyak sholat tarawih yang bagus-bagus itu. Terus ada yang bagus kecepatannya, ada yang bagus bacaannya. Imamnya habis jadi tidak kerasa gitu. Ya. Kalau yang serem itu di mana itu? Solo ya. 1 malam khatam. Jadi sholatnya habis sholat isya sampai menjelang sahur, makan sahur ya. Sahurnya pun udah mepet mau subuh. Ya. Khatam setiap malam. Ya. Tapi memang itu berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan dengan jam. Nggak boleh kehendak imam sendiri berlama-lama ya, tanpa kesepakatan dengan jamaah. Jadi karena sholat jamaah itu sunnahnya tidak boleh berlama-lama. Imam itu membaca ayat itu tidak boleh panjang-panjang. Karena kan ada yang sepuh, ada yang sakit, ada yang banyak urusan gitu ya. Itu harus dimaklumi. Tidak boleh berlama-lama. Sholat berjamaah bacaan ayat itu tidak boleh berlama-lama, tidak dianjurkan. Kalau sholat sendiri boleh, atau sholat berjamaah tapi berdasarkan kesepakatan. Ya, jadi di awal Ramadan diumumkan, mulai sekarang setiap malam 1 juz. Siap Ramadan? Siap. Oke. Kalau nggak siap jangan. Ya, dalam bab sholat jamaah ini dibahas. Imam dianjurkan meringankan sholatnya karena di belakangnya ada orang tua, orang sakit, anak kecil, ibu-ibu yang masih punya anak
anak kecil dan seterusnya. Ya. Tapi kalau berdasarkan kesepakatan boleh, berdasarkan kesepakatan. Baik. Nah kalau ya penjelasan begitu, jadi akan lebih baik ya itu tidak kurang dari 1 kali khatam. Cuma ini pendapat ulama Al-Qadhi yang mengatakan begitu ya. Kemudian tidak boleh lebih dari 1 kali khatam Al-Quran dalam 1 bulan. Seperti di Solo itu kalau menurut penjelasan di sini tidak baik. Itu kan berarti 30 kali khatam. Ya. Padahal di sini anjurannya 1 kali khatam saja. Ya. Nah ini penjelasannya di sini juga. Karena dimakruhkan memberatkan para makmum. Memperhitungkan kondisi para makmum adalah hal yang lebih utama. Apabila jamaah telah bersepakat dan rela jika bacaan dipanjangkan, maka hal ini tentu diperbolehkan. Sebagaimana perkataan Abu Dzar, kami mengajarkan sholat malam bersama Nabi sampai kami khawatir tidak dapat melakukan sahur karena imam membaca 200 ayat. Nah, Rasulullah baca 200 ayat setiap rakaat gitu. Ya. Tapi itu berdasarkan kesepakatan. Ya. Baik, selesai tentang sholat tarawih. Kalau ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu, persilakan. Kalau tidak ada, dilanjutkan sholat sunnah berikutnya. Sholat tarawih itu kan ada 30 hari. Itu umpama 10 hari pertama itu ada pahala besar, 10 hari kedua pahala apa seperti itu, Ustaz? Kalau dalam hadis-hadis sahih yang saya baca tidak ada penjelasan itu. Hadisnya cuma satu itu. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melakukan salat tarawih gitu ya, dilandasi karena iman, berharap hanya ridho Allah, diampuni dosanya. Itu kebanyakan hadis-hadis seperti hadis lemah ya. Yang menceritakan tentang keutamaan sholat tarawih malam pertama nanti dapat ini, malam kedua nanti dapat ini, malam ketiga nanti dapat ini, terus sampai malam 30. Itu dijelaskan dalam kitab Durratun Nasihin. Ya, memang di pesantren diajarkan kitab itu. Ya. Nah, tapi ada juga pesantren yang tidak mau ya, mengajarkan itu. Ya. Kenapa? Karena disinyalir hadisnya banyak yang lemah. Ya. Tetapi hadis lemah atau hadis dhaif gitu ya, para ulama berbeda pendapat mengenai penggunaannya ya. Ada yang mengatakan hadis dhaif itu kalau untuk fadhailul a'mal ya, memotivasi agar orang beramal gitu ya, diperbolehkan. Tapi kalau untuk menentukan halal haram tidak boleh menggunakan hadis dhaif, hadis lemah. Dhaif itu artinya lemah. Ya. Ada kalanya lemah dari sisi yang meriwayatkan, yang menceritakan orang ini tidak dikenal sebagai periwayat hadis, atau orang ini dikenal tapi banyak maksiat, itu tidak dianggap perawi hadis yang baik. Atau dari sisi matannya, matan itu isi hadisnya yang lemah. Gitu. Nah itu namanya dhaif. Gitu. Banyak penyebab dhaif. Gitu. Nah, sekali lagi, ada ulama yang membolehkan hadis dhaif digunakan sebagai dalil hanya untuk fadhailul a'mal. Fadhail artinya keutamaan-keutamaan. Ya, al-a'mal amal. Hanya untuk keutamaan amal, untuk motivasi. Ya. Semua orang kan asal-asalan sholat tarawih. Loh, jadi kan kalau sholat tarawih malam pertama pahalanya begini, seperti memerdekakan budak 70.000 budak. Biasanya kan begitu ya. Ya, nanti kalau malam kedua ya, seperti apa begitu ya, ya, seperti puasa 10 tahun sama gitu ya. Pokoknya yang bombastis di dalam menceritakan balasan amal gitu ya. Itu biasanya kecenderungan umumnya hadis itu lemah. Ya. Tapi ya sekali lagi itu untuk fadhailul a'mal ada yang membolehkan. Sekedar untuk motivasi gitu ya. Tapi kalau untuk menentukan halal haram semuanya sepakat, tidak ada perbedaan, nggak boleh.
Tapi ada juga ulama yang melarang, punya doib yang nggak usah, jangan dipakai untuk apapun, nggak boleh. Ada yang berpendapat begitu. Ya. Jadi ulama sendiri tidak satu pendapatnya terkait dengan hadis doib, ya hadis doib. Ya. Saya tidak pernah menyampaikan ya, hadis-hadis yang seperti itu, tapi kalau ada yang menyampaikan saya menghormati. Ya. Karena memang ada ulama yang berpendapat boleh, gitu ya. Selama tidak berbicara masalah hukum. Ya. Kalau bicara hukum nggak boleh pakai hadis lemah, gitu ya. Harus hadis yang sahih. Ya. Oke. Ya nggak apa-apa untuk orang awam, orang yang masih aras-arasan tarawih gitu ya, itu disampaikan gitu untuk motivasi beramal. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjutkan sholat berikutnya, yaitu sholat duha. Sholat favorit kedua setelah sholat tahajud. Yang pertama terkait dengan dalil dan keutamaan, sama dengan tadi sholat tarawih. Dalil dan keutamaan sholat duha. Terdapat banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat duha. Yang pertama dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli sulaman min ahadikum shadaqah." Setiap pagi semua persendian yang ada di dalam tubuh kalian harus dikeluarkan sedekahnya. Setiap pagi semua persendian yang ada dalam tubuh kita harus dikeluarkan sedekahnya. Ada berapa persendian yang ada dalam tubuh kita? Dijelaskan dalam hadis satunya, hadis yang nomor 2, diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud. Fil insani sittuna wa thalathami'ati mafsalin. Dalam tubuh manusia terdapat 360 persendian. Ada 360. Itu Rasulullah 14 abad yang lalu sudah menyampaikan hal ini. Dan ternyata ilmu medis juga mengkonfirmasi ya, betul adanya. Jumlahnya ada 360. Sendi, sambungan tulang ini, tepukan-tepukan yang ada dalam tubuh kita, seperti di jari-jari ini kan ada sambungan-sambungan tulang. Ini namanya sendi. Ya, itu ada 360. Nah, kata Rasulullah dalam 2 hadis ini, ya, semua persendian tulang yang ada dalam tubuh kita setiap hari harus dikeluarkan sedekahnya. Artinya kita ini diharuskan bersedekah 360 kali setiap pagi. Kira-kira sanggup kita sedekah 360 kali setiap pagi? Tidak sanggup. Maka Rasulullah SAW memberikan alternatif. Ya. Beliau mengatakan, tadi kan dikatakan setiap persendian harus disedekahi. Kata Rasulullah, "Fakullu tasbihatin shadaqah." Maka setiap bacaan tasbih itu juga bernilai sedekah. Kita nggak mungkin sedekah 360 kali setiap pagi, maka alternatif penggantinya harus kita lakukan, bertasbih. Ya, bacaan subhanallah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap bacaan tahmid alhamdulillah itu juga bernilai sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap bacaan tahlil yaitu la ilaha illallah itu juga bernilai sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap bacaan takbir juga sedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar itu sedekah. Wa amrun bil ma'ruf shadaqah. Menyuruh orang melakukan kebaikan itu juga bernilai sedekah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Mencegah kemungkaran juga bernilai sedekah. Itu dalam hadis yang pertama begitu. Kalau dalam hadis yang kedua, ya,
Setiap di dalam tubuh manusia ada 360 ruas tulang yang wajib disedekahkan. Kemudian para sahabat bertanya, wa man yutiqu dzalik, siapa yang sanggup bersedekah 360 kali? Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, menjelaskan, membersihkan kotoran yang ada di dalam masjid merupakan sedekah. Ya, jadi kan nyapu-nyapu di masjid musola pagi-pagi gitu ya, daripada melanjutkan mimpi gitu ya. Daripada tidur lagi gitu ya, nyapu-nyapu di masjid musola gitu ya. Itu bernilai sedekah. Menyingkirkan aral di jalanan, sesuatu yang mengganggu di jalan, itu juga benar sedekah. Nah, jika tidak sanggup melakukan semuanya, tadi bacaan tasbih apa segala macam, jika tidak sanggup, kata Rasulullah, ya, fa illam yaqdir fara'at duha tudisifu anhu. Kalau tidak sanggup melakukan semuanya itu, maka sholat duha 2 rakaat sudah cukup sebagai penggantinya. Nah, makanya sholat duha dianggap sebagai sholat penarik rezeki. Ya. Nyambungnya dari mana? Ya dari sini diantaranya. Sholat duha 2 rakaat itu setara dengan sedekah 360 kali. Karena kita setiap pagi diharuskan sedekah 360 kali. Tidak sanggup, ya sholat duha 2 rakaat. Makanya sholat duha dianggap sebagai sholat penarik rezeki, karena dia itu setara dengan bersedekah 360 kali. Karena kita bersedekah itu kan balasannya luar biasa dari Allah. Rezeki dilancarkan, dimudahkan segala urusan. Nah, sholat duha itu setara dengan 360 kali kita bersedekah. Ya, jadi 2 hadis ini menerangkan betapa besar keutamaan sholat duha, ya, dan mempertegas disyariatkannya sholat duha. Kedua hadis ini menjelaskan bahwa 2 rakaat sholat duha sama dengan 360 kali sedekah. Nah, ini juga dijelaskan sedikit. Ya. Jadi sholat duha amat perlu dikerjakan secara konsisten. Kedua hadis ini juga menjelaskan tentang disyariatkannya memperbanyak berzikir, membaca tasbih, takbir, tahlil. Hadis berikutnya, hadis nomor 3 tentang sholat duha. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda. Hadis yang ketiga dari Nawas bin Sam'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan Tabrani. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, bagi hadis qudsi, ya bena Adam, wahai anak cucu Adam, la ta'jizanna an 4 raka'atin fi awalin nahar. Janganlah kalian meninggalkan 4 rakaat di pagi hari. Afika akhirahu, maka aku akan mencukupi kebutuhanmu di akhir hari. Ya. Di awal hari, berarti di pagi hari kita sholat 4 rakaat, ya, maka sepanjang hari itu kebutuhan kita akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau setiap hari kita sholatnya, ya berarti setiap hari dicukupi kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis keempat masih tentang keutamaan sholat duha. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mengutus pasukan. Kemudian pasukan itu mendapatkan banyak ghanimah, harta rampasan perang, dan dapat segera kembali pulang. Artinya perangnya sangat mudah, ya, selesai lebih cepat. Kemudian harta rampasannya sangat banyak. Ya. Kemudian kaum muslimin membicarakan tentang perang mereka yang begitu cepat selesai dan begitu banyaknya harta rampasan yang mereka peroleh, dan pulangnya juga lebih cepat. Mendengar itu Rasulullah bersabda,
Maukah kalian aku tunjukkan orang yang perangnya paling cepat selesai, paling banyak harta rampasannya, dan paling cepat kembali pulangnya? Kan mereka sedang berbahagia menceritakan ya, selesainya perang lebih cepat, kemudian harta rampasannya lebih banyak, dan mereka lebih cepat pulang. Rasul bertanya, mau gak dikasih tahu orang yang lebih cepat dari itu selesai perangnya, lebih banyak dari itu harta rampasannya, dan lebih cepat dari itu pulangnya? Kemudian Rasul menjelaskan siapa orangnya itu. Orang yang berwudu kemudian berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat duha. Ini adalah orang yang perangnya paling cepat selesai, paling banyak harta rampasannya, dan paling cepat kembali pulangnya. Ya. Ini kan karena yang dihadapi, yang diajak bicara adalah laki-laki, gitu ya. Laki-laki, makanya dianjurkan di masjid ya sholatnya. Tapi sebetulnya sholat sunnah itu yang paling bagus di rumah, karena untuk menolak riya. Hadis yang nomor 5, Abu Hurairah berkata, kekasihku yaitu Rasulullah SAW berpesan kepadaku agar aku selalu melakukan 3 hal. Nah ini Bu, pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Ada 3 hal yang tidak boleh ditinggalkan ya, harus selalu dikerjakan. Apa 3 hal itu? Kata Abu Hurairah, yaitu mengerjakan puasa selama 3 hari dalam setiap bulan. Usahakan kita itu ya, setiap bulan minimal puasa 3 hari. Baik itu Ayyamul Bid ya, tanggal 13, 14, 15 tengah bulan, ataupun puasa Senin Kamis. Diambil Seninnya saja 3 kali semuanya, atau Senin Kamis kemudian Senin lagi, ya pokoknya bebas, pokoknya sebulan 3 kali ya. Mau Kamisnya saja, mau Seninnya saja, atau Ayyamul Bid saja, pokoknya kalau bisa sebulan 3 hari. Kemudian yang kedua, mengerjakan 2 rakaat sholat duha ya. Mengerjakan sholat duha ya. Yang ketiga, mengerjakan sholat witir sebelum aku tidur, kata Abu Hurairah. Jadi 3 hal ini pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah agar jangan ditinggalkan. Setiap hari harus dikerjakan. Oh, bukan setiap hari. Ada yang dalam 1 bulan gitu ya. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Kemudian mengerjakan 2 rakaat sholat duha setiap hari. Ya. Kemudian mengerjakan sholat witir sebelum tidur setiap hari. Nah, kenapa sebelum tidur? Untuk kehati-hatian, gitu ya. Ya sebetulnya boleh, malam juga boleh. Intinya jangan ditinggalkan. Hadis yang ke-6, Anas radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah di dalam perjalanan mengerjakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Coba, dalam kondisi safar, bepergian, Nabi tidak meninggalkan sholat duha, bahkan 8 rakaat. Lah kita tidak safar gitu ya, tidak kemana-mana gitu ya. Berapa rakaat sholat duhanya? 2, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau niru Nabi itu dalam safar saja, bepergian 8 rakaat gitu. Dan kabar baiknya sebagaimana di awal kita bicarakan ya, sholat duha itu boleh dilakukan sambil duduk sekalipun tidak sakit. Jadi kan lagi aras-arasan gitu ya, kalau berdiri kayak kok aras-arasan ya sambil duduk ya. Boleh sholat sunnah sambil duduk sekalipun badannya sehat, sekalipun tidak sakit ya, untuk sholat sunnah itu boleh. Kalau sholat wajib itu kan kalau nggak sakit kan wajib sempurna berdiri ya. Jadi boleh sambil duduk. Kemudian sholat duha itu boleh dicicil gitu. Jadi artinya pagi di awal waktu ya, setelah waktu syuruk 15 menit setelahnya kita sholat duha 2 rakaat. Kemudian beraktivitas dulu, jangan ke dapur apa segala macam gitu ya. Suami sudah berangkat, anak-anak sudah berangkat gitu ya. Ada kesempatan lagi sholat lagi 2 rakaat. Baru selesai 2 rakaat ada tamu ya, ditemui dulu tamunya, udah selesai, masih ada waktu sholat lagi 2 rakaat.
Jadi boleh dicicil. Artinya tidak harus 8 rakaat itu beruntut. Gitu. Yang penting masih berada di waktunya. Ya. Jadi waktu sholat duha ya dari 15 menit selesai waktu syuruk sampai menjelang waktu zuhur. Ya, sampai jam 11-an lah gitu ya. Itu masih boleh sholat duha. Ya, waktu mengerjakan sholat duha dimulai ketika matahari meninggi setinggi ujung tombak. Ya, yaitu biasanya 15 menit setelah waktu syuruk. Dan berakhir ketika matahari bergeser dari tengah langit atau masuk waktu zuhur. Ya. Disunahkan mengerjakan sholat duha ketika matahari sedang meninggi dan ketika panasnya sedang menyengat. Ya. Ketika sedang meninggi, sedang menyengat. Itu ya antara jam 9 sampai jam 11. Itu lagi panas-panasnya. Rasulullah SAW datang mengunjungi penduduk Kuba ketika mereka sedang mengerjakan sholat duha. Nah, beliau bersabda, "Sholatul awabin idza ramidatil fisalu minad duha." Sholat awabin yaitu sholatnya orang-orang yang bertobat adalah di waktu duha, ketika anak unta merasakan panasnya matahari. Nah, ini makanya seperti yang saya sampaikan, sholat awabin itu nama lain dari sholat duha. Awabin itu sholatnya orang bertobat. Nah, makanya kembali lagi, sholat duha dihubungkan dengan kelancaran rezeki, karena sholat duha itu pertama sebagai pengganti sedekah 360 kali. Yang kedua, sholat duha itu adalah sholatnya orang yang tobat. Ya. Kan yang menjadi penghalang rezeki itu kan dosa. Nah, ketika kita bertobat, maka dosa itu akan tersingkap, gitu ya, akan dihapus oleh Allah, maka rezeki menjadi lancar. Makanya sholat duha dibilang sebagai sholat pelancar rezeki, gitu ya, karena dia setara dengan sedekah 360 kali. Yang kedua, dia sebagai bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, sholat awabin yang habis maghrib itu dalilnya lemah. Gitu ya. Makanya saya tidak pernah mengerjakannya. Ya. Sholat awabin, karena ada dikenal masyarakat gitu ya, sholat awabin pada maghrib gitu. Ya. Nah, itu dalilnya lemah, saya tidak pernah mengerjakan. Ya. Tapi kalau ada yang mengerjakan, saya menghormati. Saya nggak mau musuhan. Ya. Nggak sia-sia ya Ustaz? Iya. Nggak sia-sia kalau mengerjakan awalnya sekolah. Ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan. Jadi kalau meyakini boleh, ya berarti ada manfaatnya. Kalau meyakini itu boleh, ya ada manfaatnya. Ya, kalau meyakini. Tapi bagi kita yang meyakini tidak boleh, ya sebuah kesia-siaan. Semua kan bergantung pada keyakinan. Kita yakin itu boleh, berarti ada manfaatnya. Ya, ya. Kalau kita yakin tidak boleh, terus kita mengerjakan, ya nggak ada manfaatnya, kesia-siaan. Maka dimantapkan dulu hatinya, kita yakin boleh apa tidak. Nah, untuk membuat keyakinan itu, ya, kita cari referensinya, gitu ya, dalil-dalil yang menjelaskannya. Kalau kita tidak paham, bertanya kepada yang membolehkan, ya, yang memberikan contoh atau yang menyuruh, gitu ya. Yeah. Baik, kemudian tadi apa aja yang sudah? Dalil dan keutamaan, terus waktu pelaksanaan, ya. Kemudian hukum sholat duha yang jelas sunnah tadi sudah, ya. Sunnah artinya dikerjakan boleh, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Berikutnya jumlah rakaat sholat duha. Sholat duha minimal 2 rakaat. Ya, sebagaimana hadis tadi, wa raka'atan minad duha taqumu maqama dzalik. Ya, sholat duha minimal 2 rakaat.
Kemudian yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi maksimal 8 rakaat. Yang dicontohkan oleh Rasulullah maksimal 8 rakaat. Tapi Rasulullah juga pernah melakukan 12 rakaat ketika sholat tahajud tidak dilaksanakan. Tidak melaksanakan sholat tahajud, sholat duhanya 12 rakaat. Tetapi ada satu penjelasan bahwa sebetulnya sholat duha itu tidak ada batasan rakaat. Penjelasannya saya bacakan. Di dalam syarah Tirmidzi, syarah kitab hadis Imam Tirmidzi, Al-Iraqi berkata, salah seorang ulama, aku tidak mengetahui dari seorang sahabat pun atau dari seorang tabi'in pun bahwa Rasulullah membatasi rakaat sholat duha dengan 12 rakaat. Ya. Kan kalau yang dilakukan Nabi kan 12 rakaat ketika tahajud tidak terlaksana. Maka ada yang menganggap berarti maksimal 12 rakaat. Ya. Padahal tidak. Ya. Kata para sahabat, kata Al-Iraqi, tidak ada sahabat yang mengatakan itu. Imam Suyuti juga mengemukakan pendapat yang senada dengan pendapat Iraqi. Nah ini ada riwayat ini. Sa'id bin Mansur meriwayatkan bahwa Hasan pernah ditanya, cucunya Nabi, apakah para sahabat Rasulullah mengerjakan sholat duha? Hasan menjawab iya. Karena Hasan menjelaskan di antara mereka ada yang mengerjakannya 2 rakaat, ada yang mengerjakannya 4 rakaat, ada juga yang mengerjakannya sampai tengah hari, sampai mau zuhur. Ibrahim An-Nakhai meriwayatkan bahwa ada orang yang bertanya kepada Aswad bin Yazid, berapa rakaat aku mengerjakan sholat duha? Kata Aswad, sekehendak. Ummi Hani meriwayatkan bahwa Rasul mengerjakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Beliau mengucapkan salam pada setiap 2 rakaat. Aisyah berkata Rasulullah mengerjakan sholat duha sebanyak 4 rakaat, lalu ia menambahnya. Nah ini dari riwayat Aisyah ini, Rasul mengerjakan sholat duha sebanyak 4 rakaat, lalu beliau menambahnya. Tapi tidak dijelaskan berapa banyak menambahnya. Ini yang dijadikan celah, ya. Sehingga muncul pendapat sholat duha itu tidak dibatasi rakaat. Ayo, mumpung tidak dibatasi sebanyak-banyak. Ya minimal 2 rakaat. Tapi ada yang mengatakan katanya kalau cuma 2 rakaat itu sekedar bayar pajak, sekedar bayar pajak dari tubuh kita. Kalau pengen dicukupi kebutuhannya tadi kan minimal 4 rakaat, ya kan? Kata Allah, sholatlah di awal hari, maka aku cukupi kebutuhanmu di akhir hari. Artinya sepanjang hari dicukupi kebutuhannya minimal 4. Ya. Syukur-syukur bisa lebih banyak lagi. Oke. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan tentang sholat duha? Kalau tidak ada ditambah, dilanjutkan sholat berikutnya. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Tidak ada, Ustaz, lanjut. Lanjut. Sholat berikutnya sholat istikharah. Sholat supaya diberikan keputusan yang terbaik oleh Allah. Orang yang hendak melakukan sesuatu yang mubah, tetapi kebaikan dari sesuatu itu belum jelas baginya, maka disunahkan mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah. Ada sesuatu yang mubah, mau kita laksanakan atau tidak kita laksanakan belum jelas. Mana yang baik? Sholat istikharah. Kalau sesuatu itu wajib, nggak perlu istikharah, wajib jangan dilaksanakan. Kalau sesuatu itu sunnah, ya tidak perlu istikharah. Namanya sunnah itu lebih baik dilaksanakan. Ya. Jadi istikharah itu untuk sesuatu yang mubah. Ya.
bukan wajib, bukan sunnah, tapi mubah. Ya. Menikah itu sunnah. Ya. Menikahnya dengan siapa itu mubah, kita memilihnya. Makanya untuk memilih boleh selalu istikharah, karena itu masalah mubah. Kalau hukum menikahnya sendiri sunnah, nggak perlu dipikir. Kalau untuk menikah ya menikah saja, itu sunnah, pasti baik, kan begitu. Tapi untuk memilih pasangan ya, itu kan sesuatu yang mubah. Nah makanya kita istikharah untuk memilih pasangan. Karena kita tidak tahu dengan ini yang baik yang mana. Nah istikharah. Kalau menikahnya sunnah, sudah pasti kebaikan. Tapi memilih pasangannya itu mubah. Makanya dianjurkan istikharah. Nah ini penjelasan berikutnya. Ya jadi sholatnya 2 rakaat. Kemudian surat yang dibaca bebas ya, setelah Al-Fatihah surat apa saja. Nah ini dalilnya. Ada sebuah hadis ya. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam bab sholat tatawwu min ghairil fardhah, sholat sunnah selain sholat wajib. Kata Rasulullah, idza hamma ahadukum bil amri, dan seterusnya. Apabila salah seorang dari kalian niat melakukan sesuatu, hendaklah ia mengerjakan sholat sebanyak 2 rakaat selain sholat wajib, ya, maksudnya sholat sunnah. Kemudian berdoa. Ya, salah satu 2 rakaat berdoa. Doanya yang dari Nabi sudah banyak, di mana-mana ada, tinggal dilihat. Allahumma astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik, dan seterusnya. Artinya sangat luar biasa. Ya Allah, aku memohon kepadamu pilihan yang terbaik dengan pengetahuan. Aku memohon kepadamu memberikan kemampuan kepadaku dengan kuasa-Mu. Aku memohon sebagian dari karuniamu yang amat besar. Sesungguhnya Engkau maha kuasa, sedangkan aku tidak kuasa. Engkau maha mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Engkau maha mengetahui segala hal yang gaib atau yang tersembunyi. Ya Allah, Ya Allah, jika menurut pengetahuan-Mu hal ini baik bagiku di dalam agamaku dan seterusnya. Hal ini itu nanti disebutkan, gitu ya. Kan di sini disebutkan. Ini. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amru. Nah itu. Pada saat di hadzal amru kita berhenti, kemudian kita sebutkan hadzal amru. Hadzal amru itu urusan ini, perkara ini. Apa itu perkara ini? Ya Allah, jika Engkau mengetahui, in kunta ta'lamu anna hadzal amru, jika Engkau mengetahui bahwa orang yang ini khairun li fi dini, baik untuk agamaku, wa ma'ashi, penghidupanku, wa aqibatu amri, dan seterusnya, maka faqdulli, takdirkan dia untukku. Nah begitu ya. Jadi di istikharah satu-satu, semuanya ada calonnya beberapa. Ya, si A di istikharah kalau dia baik, takdirkan untukku. Kalau tidak baik, berikan ganti yang lebih baik. Ya. Si B juga di istikharah itu. Ya. Dan yang menarik ini berdasarkan pengalaman pribadi, saya sering bercerita di mana-mana. Ya. Istikharah itu bisa dilakukan oleh orang yang sudah siap menikah, sekalipun belum punya calonnya. Ya. Kan banyak kita yang sudah siap menikah tapi belum ada calonnya, gitu kan? Nah istikharah, yang diistikharoi apanya? Kan belum ada calonnya. Yang diistikharah itu adalah begini, kan istikharah itu untuk sesuatu yang mubah, ya kan? Menikahnya sunnah. Nah, saya waktu itu menentukan waktunya, bukan menentukan jodohnya, karena belum ada saya calonnya. Ya. Jadi saya berdoa begini, ya Allah, saya sudah siap menikah tahun ini. Kalau menikah tahun ini, ya,
membawa kebaikan untukku. Nah berarti kan yang saya minta kepada Allah baik dan buruk, menikah tahun ini baik apa tidak. Nah menentukan waktu menikahnya tahun ini, menikah tahun depan itu kan mubah, ya kan? Ya. Maka yang saya istikharah itunya, ya Allah, kalau menikah tahun ini membawa kebaikan buat saya, buat hidup dan mati saya, buat dunia dan akhirat saya, tolong tunjukkan siapa jodoh saya. Nah, begitu. Karena saya nggak punya calon. Ya. Ngenes banget gitu ya. Ya, tunjukkan siapa jodoh saya. Percepat prosesnya, permudah jalannya, siapapun dia adanya. Oh, pasrah total loh. Sampai gawani gini gitu ya. Karena nggak ada yang dipilih gitu ya. Terserah sama Gusti Allah. Ya, jadi begitu. Jadi kalau yang belum punya calon, gitu ya, pengen menikah, doanya begitu. Ya. Katakan kepada Allah bahwa sudah siap menikah. Ya Allah, saya sudah siap menikah tahun ini. Kalau menikah tahun ini membawa kebaikan buat saya, buat hidup dan mati saya, buat dunia dan akhirat saya, tolong tunjukkan siapa jodoh saya. Percepat prosesnya, permudah jalannya, siapapun dia adanya. Tetapi kalau menikah tahun ini tidak membawa kebaikan buat saya, tolong jaga saya agar tidak melanggar syariat. Nah ini doa luar biasa. Ya. Dan itu betul saya lakukan, saya praktekkan. 3 malam berturut-turut istikharah dengan doa seperti itu. Hari ketiganya ada seseorang memperkenalkan seorang gadis kepada saya. Ya, jadi begitu. Jadi kalau jenengan punya anak, ponakan, saudara, siapapun sudah siap menikah, tapi belum ada calonnya, ya, harus yakin pilihan Allah itu yang terbaik. Yang membuat orang banyak gagal gak jadi-jadi menikah itu karena dia terbelenggu oleh pikirnya sendiri. Ya. Dia harus mendapatkan jodoh sesuai dengan pikirannya. Nah, begitu ya. Nah, saya waktu itu kan gagal bolak-balik itu Bu ya. Gagal bolak-balik itu karena kesombongan. Ya. Kita itu kan kebanyakan memiliki kesombongan. Oh, saya pendidikannya tinggi, saya cantik, saya pinter, asal-asalan milihnya. Begitu ya. Nah, pada saat saya punya kriteria, saya waktu itu kriteria nggak aneh-aneh Bu. Yang jelas istri saya harus perempuan, gitu ya. Waktu itu kriteria saya cuma satu, istri saya harus sarjana. Ternyata 11 orang sarjana semuanya menolak saya. Jadi saya pernah mengalami 11 kali ditolak wanita. 11 orang wanita sarjana menolak saya. Akhirnya ya, saya dapat pelajaran ya, dari seseorang yang mengajarkan doa istikharah dengan doa seperti tadi itu. Sampai yang itu gagal bolak-balik itu gara-garanya sampai harus sadari, sampai itu ngatur Gusti Allah. Loh, kalimatnya begitu. Sampai itu ngatur Gusti Allah. Si Mas, maksudnya ngatur Gusti Allah yang mana ya? Ketika sampai yang mempunyai kriteria, ya, istri saya harus sarjana, berarti ngatur Gusti Allah. Kesannya Gusti Allah tidak tahu yang terbaik buat sampai. Masya Allah, gitu ya. Saya diingatkan oleh Allah, gitu ya. 11 orang sarjana semua menolak saya. Akhirnya yang mau sama saya lulusan SMA. Ya itu yang terbaik dari Allah. Jadi istri saya waktu nikah sama saya lulusan SMA. Ya. Tapi karena saya cita-cita istrinya sarjana, setelah nikah sama saya kuliah. Ya. Di UNT, istri saya alumni UNT. Gitu ya. Akhirnya sarjana juga kan. Ya, jadi kata orang itu jangan mendikte Allah, jangan ngajari Allah, jangan ngatur Gusti Allah. Nah, kita kan umum ya Bu ya, punya kriteria ya. Kalau ibu-ibu nyari calon menantu biasa gimana Bu? Cari yang biasa-biasa saja Ustaz. Maksudnya gimana Bu? Ya biasa bawa mobil, biasa pakai ATM, biasa belanja di mall, biasa makan di restoran, yang biasa-biasa. Gak neko-neko katanya. Oh, sampai habis baterainya. Ya. Cek. Tapi ini butuh gelang kalau udah habis begini. Yang laki-laki juga sama, suka ngatur Gusti Allah. Ya. Cari yang bagaimana tuh? Cari yang asal saja kayak laki-laki itu ya. Yo asal cantik, asal pintar, asal kaya, asal anak tunggal, asal bapaknya sudah tua. Gak sopan.
biar kamu dapat warisan. Ya, jadi bagi kita yang punya saudara, keluarga, tetangga atau siapapun yang sudah siap menikah tapi belum ada calonnya, coba serahkan yang terbaik menurut Allah. Harus yakin Gusti Allah tidak mungkin akan memasangkan seseorang yang tidak sekufu. Bahasa agamanya sekufu. Sekufu itu sebanding, selevel. Gitu ya. Itu Allah yang akan memilihkan, Allah yang akan menentukan. Gitu ya. Jangan terlalu mendikte Allah Subhanahu wa taala. Kan kebanyakan orang itu kalau perempuan ya, saya perhatikan kalau usianya 20 ke bawah ya, itu biasanya masih siapa saya. Cara pandangnya masih pada dirinya masih kan gitu ya. Tapi kalau sudah 20 sampai 25 belum dapat, siapa dia? Cara pandangnya sudah mulai melihat keluar, tidak lagi melihat ke dalam. 25 sampai 30 masih belum dapat, siapa sajalah. Gitu ya. Kalau 30 masih belum dapat, ya sudahlah. Ya, jadi jangan mendikte Allah ya. Dalam masalah jodoh itu jangan mendikte Allah. Serahkan yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya. Itu tentang soal istikharah. Ini istikharah itu bisa digunakan untuk apapun. Jadi kan mau bisnis, gitu ya. Ditawari bisnis sama seseorang. Jenengan kan tidak tahu ini baik apa tidak, prospek apa tidak, kan begitu ya. Ya jenengan istikharah. Ya Allah, ada orang tawari bisnis ke saya. Kalau bisnis itu baik untuk saya, buat hidup dan mati saya, buat dunia dan akhirat saya, buat masa depan keluarga saya, ya, maka mudahkan saya untuk bisa menjalani. Tapi kalau itu tidak baik, hindarkan saya dari tertipu dalam bisnis itu. Nah begitu. Jadi istikharah itu bisa dilakukan dalam hal apa saja, kan begitu ya. Dalam hal apa saja. Dan ibu yang dirahmati Allah ya, soal istikharah itu ya, sekalipun kita tidak ada keinginan apa-apa, boleh dilakukan setiap hari. Ya, boleh dilakukan setiap hari. Karena orang yang biasa sholat istikharah itu ibaratnya seperti orang yang punya pisau yang diasah setiap hari. Tidak ada kebutuhan dengan pisau itu, tapi pisau setiap hari diasah. Saat Idul Adha, pisau itu mau digunakan, masih perlu diasah kan? Tidak perlu, sudah diasah setiap hari. Ya, begitu aja istikharah. Orang yang biasa istikharah, ketika dihadapkan pada sesuatu yang harus cepat mengambil keputusan, maka dia mendapatkan ilham dari Allah. Ambil atau jangan, kan begitu ya. Itu akan diberikan kemantapan hati oleh Allah. Itu namanya ghoriza kalau dalam bahasa Arab, insting kalau dalam bahasa Indonesia. Ya, instingnya kuat. Nah, begitu ya. Jadi ada yang datang nawari apa, langsung dikasih kekuatan Allah, jangan. Nah, gitu ya. Atau dikasih Allah, lanjut. Nah, itu diberikan kemantapan hati. Makanya para ulama, gitu ya, kan sering didatangi oleh masyarakat, gitu ya. Masyarakat kan apapun ditanyakan ke ulama. Ya. Pak Kiai, saya mau dagang. Ya. Saya pengennya mulainya Senin, itu baik apa enggak ya Pak Kiai? Gitu ya. Nah, itu Pak Kiai punya ghoriza, kemantapan hati. Gitu ya. Oh, jangan Senin, sebaiknya Kamis saja, seumpama gitu ya. Itu bukan meramal itu, bukan. Gitu ya. Tapi Pak Kiai itu diberikan kemantapan hati untuk memberikan jawaban. Gitu ya. Itu kenapa? Karena kedekatan dengan Allah. Ya. Itu karena sholat istikharah diantaranya. Gitu ya. Itu kemantapan hati. Ya. Jadi yang namanya insting itu bisa didapatkan dengan ilmu, bisa didapatkan dengan ibadah. Ya. Insting itu bisa didapatkan dengan ilmu. Contohnya begini. Ya. Jenengan motornya rusak. Ya. Atau mobilnya rusak, dibawa ke bengkel. Ya. Coba dihidupkan kata bengkelnya, dihidupkan. Terus bengkel langsung menyimpulkan, oh ini businya, atau oh ini akinya sudah lemah. Apakah dia meramal begitu? Tidak, berdasarkan pengalaman, karena dia punya ilmu. Jadi kalau suaranya begini, berdasarkan pengalaman dia, ini businya yang bermasalah. Kalau suaranya begini, berdasarkan pengalaman dia, berarti ini karburator, radiator dan seterusnya. Ya. Itu berdasarkan ini.
Jadi insting itu bisa muncul, bisa berdasarkan ilmu, bisa berdasarkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang rajin ibadahnya, ya, dekat dengan Allah, itu instingnya kuat. Gitu ya, instingnya kuat. Makanya kalau di pondok itu anak-anak kita itu banyak yang selesai mondok, selesai SMA atau aliyah mau kuliah, ya, minta tolong kepada ustaznya untuk istikharah. Yang istikharah ustaznya, ustaz tolong istikharahin saya sebaiknya kuliahnya ngambil jurusan apa? Begitu ya. Itu banyak terjadi di pondok-pondok begitu. Oke, baik, itu tentang sholat istikharah. Cek, habis sudah. Ini habis tenang. Belum kali belum. Masih 15 menit lagi menuju 9:30. Ya. Ada mungkin yang ada ditanya jawabkan ibu-ibu yang kemarin apa? Kalau masih ada PR saya yang lupa, saya belum nyari jawabannya tadi. Apa itu dia? Yang bertanya dari sebelah mana itu? Tentang apa itu saya lupa. Oh, tadi soal apa ini? Yang tanya kan? Oh iya. Ya tentang surat awal juga dia. Oh iya. Itu awal itu Facebook yang ketiga. Jadi kan ada dua yang ikut. Yang ini kan seperti bukan seperti sholat tobat. Sholatnya orang yang kembali kepada Allah, Pak. Awabin itu artinya kembali. Sholat awabin itu sholatnya orang yang kembali kepada Allah. Ya gampangnya tadinya dia jauh dari Allah, kemudian mendekat kepada Allah dengan cara sholat taubat, sholat taubat, sholat duha, gitu ya. Itu karena hadisnya tadi begitu, kata Rasul begini, sholatul awabin, sholatnya orang-orang yang bertobat, idza romidatil fisalu minad duha, adalah di waktu duha ketika anak unta merasakan panasnya matahari. Nah ini, jadinya sholat awabin yang dimaksud adalah sholat duha. Nah sholat awabin yang pada maghrib itu saya belum sempat mencari bedanya. Saya lupa gitu. Itu berarti apa bisa Ya sudah ikut ya. Jadi sholat duha itu sudah sama dengan sholatnya orang yang kembali kepada Allah. Tapi sholat taubat sendiri juga ada. Ya, sholat taubat sendiri juga ada. Gitu. Ada lagi? Ustaz, mau tanya sini Bu, apa? Oh iya ya. Ribut. Sebentar udah. Oh enggak. Mbak Nuri. Ribut. Ustaz Baik. kan sholat masbuk kan maghrib dapatnya yang rakaat terakhir. Nah, akhirnya nambahnya itu yang rakaat pertama sama kedua itu gimana Ustaz? Ya, sebagaimana mestinya dia dianggap sebagai rakaat 2 dan 3, ya tahiyat semua. Oh, tahiyat semua berarti tahiyat awal sama akhir. Oh, iya. Ya. Berarti. Ya. Jadi Ya. tetap diposisikan sebagai rakaat kedua dan rakaat ketiga. Karena rakaat kedua, ya maka dia tahiyat. Jadi dia kan tahiyat terus dari awal sampai akhir ya. Ya tidak apa-apa. Ya memang begitu. Resikonya masbuk itu harus selalu mengikuti imam. Ya. Sekalipun imam posisinya rakaat terakhir, kita posisinya sebagai rakaat pertama, tetap harus mengikuti gerakan imam. Ya. Ya jadi tetap rakaat 2 dan 3 sebagaimana mestinya rakaat 2 dan 3. Tetap tahiyat dua-duanya. Jadi Ustaz, Iya, tahiyatnya 3. pada sholat itu kan al-fatihah. Iya. Kita mendengarkan. Iya. Terus kemudian mendengarkan Iya. itu ya al-fatihah kan mendengarkan. Iya. Nah, mengenai bacaan Al-Fatihah yang makmum dalam sholat jamaah maghrib, isya dan subuh ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak perlu baca Al-Fatihah. Kenapa? Pertama, Al-Fatihahnya makmum sudah ditanggung oleh imam. Alasannya. Yang kedua, karena ada perintah dari Allah dalam Al-Quran. Ya. Apabila Al-Quran dibacakan, maka diam dengarkan. Gitu ya. Maka makmum tidak boleh baca Al-Fatihah. Itu pendapat yang pertama.
Pendapat yang kedua, makmum tetap wajib membaca Al-Fatihah. Karena dalilnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Gitu ya. Jadi ada dua pendapat itu. Nah, ada yang menggabungkan dua pendapat itu, ya. Tapi jarang yang melakukan ini. Saya waktu mondok di Cirebon, kiai saya memperlakukan itu. Artinya apa? Selesai membaca Al-Fatihah, imam diam sejenak, ya, memberikan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Diperkirakan makmum selesai baca Al-Fatihah, imam membaca surah. Nah, gitu. Jadi dua-duanya diamalkan. Jadi wajib mendengarkan itu dilakukan, gitu ya. Wajib membaca Al-Fatihah juga dilakukan. Nah, itu prakteknya begitu. Ya. Kalau di Kediri saya belum pernah tahu, tapi benar kalian pernah tahu di Blitar. Blitar keren ya, sembarang ini. Saya itu kan masih belum tahu masalah ini. Kok lama ya? Oh gitu ya, lama gila begitu ya. Nah itu karena menggabungkan dua pendapat yang berbeda itu. Ya, kiainya keren itu. Ya. Ingin mengamalkan yang pertama wajib mendengarkan. Ya. Akhirnya beliaunya diam. Ya. Ingin mengamalkan yang kedua, Fatihah harus dibaca. Akhirnya makmum juga bisa baca. Gitu ya. Ustadz mau tanya ini masalah sholat apa itu yang suruh itu gimana? Sama dengan sholat duha Pak Ustadz? Iya. Jadi ada dua pendapat. Selalu ada perbedaan pendapat ya dalam masalah fikih. Pendapat yang pertama mengatakan sholat suruh itu ya sholat suruh, artinya tidak ada hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Karena sholat suruh itu waktunya terbatas, cuma di saat itu. Ya. 15 menit setelah matahari terbit itulah waktu sholat suruh. Ya. Sudah cuma waktu itu. Sementara sholat duha itu kan panjang sampai menjelang zuhur. Ada yang mengatakan satu pendapat begitu. Pendapat yang kedua, sholat suruh itu sama dengan sholat duha yang dilakukan di awal waktu. Karena waktu awal dari sholat duha sama persis dengan waktu sholat suruh. Ya. Berarti setelah sholat suruh terus dilanjutkan duha nggak? Boleh, boleh. Tapi kalau suruh itu ada yang berpendapat harus berdiam di masjid atau gimana itu Ustaz? Itu kalau kita ingin mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, ya. Jadi mendapatkan pahala haji dan umroh itu sholat suruhnya itu harus diawali dengan sholat subuh berjamaah, kemudian berdiam diri di masjid, kemudian baru melakukan sholat sunat suruh. Gitu ya. Kalau sholat suruhnya itu diselingi dengan aktivitas, gitu ya, maka tidak mendapatkan pahala sebagaimana haji dan umroh. Gitu ya. Jadi habis sholat subuh pulang ke rumah, kan begitu ya. Kemudian waktunya suruh sholat, gitu ya. Maka dia tidak mendapatkan keutamaan pahala sebagaimana haji dan umroh. Gitu ya. Dia seperti pahala sholat duha di awal waktu. Berarti dari satu grup yaitu menit ke subuh 10 sampai 15 menit biasanya masjid memberlakukan begitu. Tadi sekarang di jadwal kan sudah ada semua ya, waktunya suruh jam berapa gitu ya. Nah dikasih jeda, karena suruh itu kan terbit ya. Kita sholat ketika matahari terbit kan nggak boleh. Ya, ketika matahari terbenam juga nggak boleh. Ya, maka dikasih jeda. Makanya kalau dalam bahasa fikih itu ketika bayangan tombak sepanjang bendanya, gitu ya. Jadi tombak semuanya 2 meter, maka bayangan bendanya ya juga sepanjang 2 meter. Makanya kalau zaman dulu waktu saya kecil, waktu mondok di Cirebon itu di depan masjid pondok itu ada alat untuk menentukan waktu sholat, ada paku gitu ya, ada alatnya itu, bagus juga. Jadi mengetahui di situ bayangan paku ini kalau sudah sama dengan pakunya, maka disitulah mulai waktu sholat suruh atau waktu sholat duha gitu ya. Kalau bayangan pakunya masih separuhnya, berarti belum boleh untuk melakukan sholat suruh. niatnya
Saya niat sholat suruh karena Allah, gitu aja. Bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Karena kalau menghafal redaksi niat itu kadang-kadang kita susah, nggak menghafal, nggak hafal-hafal. Nanti akhirnya seringkali takbirnya lama. Karena harus ngepasin niatnya gitu ya. Ya, jadi pakai bahasa Indonesia atau Jawa saja. Saya niat sholat suruh karena Allah. Ya udah, Allah Akbar. Nah, gitu. Sudah Ustaz, kurang 5 menit. Sambut ya? Baik, saya kira cukup untuk hari ini. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya itu tentang sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat, dan sholat-sholat yang lainnya. Sekalipun nanti sholat tasbih itu ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Ya. Nanti disesuaikan dengan keyakinan masing-masing, ya, tapi tetap saya jelaskan ya, seperti apa. Baik, ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita tutup kita berdoa kepada Allah, khususnya berdoa untuk teman kita Bu Sri Sulasminingsi yang saat ini sedang sakit opnam di mana Bu? Di rumah sakit Bayangkara. Di rumah sakit Bayangkara. Biasa duduknya di mana? Di sana. Biasa duduknya di mana? Di sini. Oh iya. Ya, Ibu Sri Sulasminingsi jamaah kita ya, yang biasa aktif di sini saat ini sedang sakit ya, kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran dan cepat disembuhkan dari sakitnya. Dan kita semua yang ada di sini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur yang panjang dan barokah, dimudahkan segala urusannya, dicapaikan semua harapan, cita-cita dan keinginannya, dilunaskan semua utang-utangnya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan salihah, yang sukses masa depannya, membanggakan dan membahagiakan hati orang tuanya, dan bisa mendoakan orang tuanya ketika meninggal nanti. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan nafi'an hamdan katsiran mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 'ala al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam ya arhamar rahimin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم رب الناس أذهب بالبأس واشفي مرضى Ibu Sri Sulasminingsi إنك شاف لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب بالبأس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب البأس واشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.